Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Kadriatul Nursyi dengan nomor BP 20 11 31 10 31. Saya dari Universitas Andalas dengan program studi Ilmu Keperawatan. Pada kali ini saya akan menampilkan sebuah video praktikum. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai definisi. Nah, pengkajian keperawatan merupakan tahap awal proses keperawatan dan merupakan suatu proses yang sistematis dalam pengumpulan data dari berbagai sumber data untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Amnesa itu sendiri yaitu suatu proses tanya jawab atau komunikasi untuk mengajak klien ataupun keluarga klien bertukar pikiran dan perasaan, mencakup keterampilan secara verbal maupun keterampilan secara nonverbal, empati, dan rasa kepedulian yang tinggi. Tujuan dari keperawatan ini yaitu mendapatkan data klien terkait riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, maupun riwayat kesehatan keluarga. Macam-macam data dalam pengkajian keperawatan ini yaitu yang pertama ada data dasar. Data dasar itu isinya seluruh informasi tentang status kesehatan klien meliputi data umum, data demografi, dan riwayat keperawatan. Selanjutnya yaitu ada data fokus. Data fokus sendiri informasi tentang status kesehatan klien yang menyimpang dari keadaan normal. Data fokus dapat berupa ungkapan klien maupun hasil pemeriksaan langsung dari perawat. Jika pasien tidak sadar, dapat diambil data hasil pemeriksaan. Yang ketiga yaitu ada data subjektif, yaitu berupa ungkapan keluhan dari klien secara langsung dan dapat diperoleh dari orang lain yang mengetahui keadaan klien secara langsung. Contohnya ketika klien merasa pusing, mual, nyeri dada, dan lain-lain. Selanjutnya ada data objektif. Data objektif ini berupa data yang diperoleh oleh perawat secara langsung melalui observasi dan pemeriksaan pada klien. Contohnya data berupa tekanan darah yaitu 120/80 mmHg dan konjungtiva amnesis. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini terbagi tiga, yaitu ada sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data lainnya. Yang pertama yaitu sumber data primer. Sumbernya adalah klien itu sendiri. Jika klien tidak sadar atau masih bayi, perawat dapat menggunakan data objektif untuk menegakkan diagnosis keperawatan. Yang kedua yaitu data sekunder. Sumbernya adalah keluarga, orang terdekat, dan orang lain yang tahu tentang status kesehatan klien. Yang ketiga, sumber data lainnya. Sumbernya berupa catatan medis, hasil pemeriksaan diagnosis, riwayat penyakit, catatan perkembangan anggota tim kesehatan, serta catatan-catatan yang ada pada kepustakaan. Apa saja sih yang dikaji pada pengkajian keperawatan ini? Yang pertama ada keluhan utama. Nah, ini ditulis singkat dan jelas yang merupakan keluhan yang membuat klien meminta bantuan pelayanan kesehatan. Keluhan utama adalah alasan klien masuk ke rumah sakit. Contohnya, klien mengalami nyeri dada, diare, muntah, maupun demam yang tinggi. Yang kedua yaitu riwayat kesehatan sekarang. Riwayat kesehatan sekarang merupakan penjelasan dari permulaan klien merasakan keluhan sampai dengan dibawanya klien ke rumah sakit. Contohnya, klien mengeluh demam sejak 4 hari yang lalu, disertai dengan batuk. Semalam sebelum masuk rumah sakit, keluar bintik-bintik merah di daerah muka dan leher. Panas tetap tinggi dan batuk semakin memburuk. Upaya yang telah dilakukan klien atau keluarga dalam kaitannya usaha untuk mengurangi keluhan yang terjadi baik yang rasional maupun irasional. Yang ketiga yaitu riwayat kesehatan dahulu. Riwayat kesehatan dahulu atau yang biasa disebut sebagai RKD ini merupakan penyakit yang diderita klien yang berhubungan dengan penyakit saat ini atau penyakit yang mungkin dapat dipengaruhi atau memengaruhi penyakit yang diderita klien saat ini. Contohnya,
klien menderita penyakit hipertensi yang diketahui sejak 5 tahun yang lalu. Kontrol rutin di puskesmas terdekat. Dalam pemeriksaan terakhir 1 bulan yang lalu diketahui bahwa tekanan darah klien sebesar 170/100 mmHg. Selanjutnya yaitu riwayat kesehatan keluarga. Riwayat kesehatan keluarga atau RKK ini dapat menentukan apakah klien memiliki risiko untuk mendapatkan penyakit keturunan atau penyakit genetik dan menentukan apakah perlu dilakukan peningkatan atau pencegahan penyakit. Selanjutnya yaitu peralatan yang digunakan pada pengkajian ini, yaitu ada format pengkajian seperti ini. Lalu ada alat tulis yang kita gunakan adalah pena. Tahap yang dilakukan pada praktikum ini, yang pertama ada tahap interaksi. Pada tahap interaksi ini, sebelum melakukan komunikasi dengan klien, mahasiswa harus melakukan persiapan dengan membaca status klien. Selanjutnya, mahasiswa diharapkan tidak mempunyai prasangka buruk terhadap klien karena akan mengganggu dalam membina hubungan saling kepercayaan dengan klien tersebut. Selanjutnya, jika klien belum bersedia untuk berkomunikasi, mahasiswa tidak boleh memaksa atau memberi kesempatan kapan saja klien sanggup. Selanjutnya yaitu mahasiswa menyiapkan peralatan. Peralatannya seperti yang saya lihatkan tadi. Yang pertama ada format pengkajian atau format status pasien, dan yang kedua ada alat tulis seperti pena. Tahap yang kedua yaitu fase orientasi. Pada fase orientasi ini, mahasiswa melakukan cuci tangan. Selanjutnya, mahasiswa mengucapkan salam seperti Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Selanjutnya nanti mahasiswa memperkenalkan diri, menjelaskan prosedur serta tujuan prosedur yang akan dilakukan, dan menjaga privasi klien, serta menghidupkan lampu pada kamar klien. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama yaitu kita melakukan cuci tangan. Cuci tangan ini bisa menggunakan sabun maupun menggunakan hand sanitizer. Lakukan cuci tangan 6 langkah menurut aturan WHO. Yang pertama seperti ini, digosok 4 kali. Ini berfungsi untuk menjaga kehigienisan saat kita bertemu klien. Sudah bersih, selanjutnya kita masuk ke kamar klien. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Perkenalkan, saya Nurse Orin. Saya perawat yang bertugas pada jam 8 pagi ini sampai jam 12 siang nanti Ibu. Baik Ibu, boleh saya tahu nama Ibu? Ya, Ibu Sarminingsih, umur 64 tahun ya Ibu. Boleh saya cek gelangnya Ibu? Oke, benar ya Ibu, Ibu Sarminingsih dengan umur 64 tahun. Baik Ibu, tujuan saya ke sini adalah untuk memeriksa kesehatan Ibu. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada fase interaksi. Pada fase interaksi ini kita fokus wawancara dengan klien. Selanjutnya mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang diungkapkan oleh klien kepada kita. Lalu ketika kita berbicara menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh klien. Lalu gunakan pertanyaan terbuka dan tertutup tepat pada waktunya. Bila perlu diam, untuk memberikan kesempatan kepada klien untuk mengungkapkan perasaannya. Jika situasi memungkinkan, kita dapat memberikan sentuhan terapeutik yang bertujuan untuk memberikan dorongan spiritual sehingga pasien merasa diperhatikan. Selanjutnya nantinya kita akan menanyakan keluhan utama yang paling dirasakan oleh klien, menanyakan riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, maupun riwayat kesehatan keluarga. Tahap yang terakhir yaitu fase terminasi. Pada fase terminasi, mahasiswa mengevaluasi reaksi klien saat dan setelah dilakukan wawancara. Selanjutnya, membuat kontrak selanjutnya dan mendokumentasikan tindakan keperawatan yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Selanjutnya, mahasiswa bisa melakukan mencuci tangan lagi seperti langkah awal tadi, dan ucapkan salam dan terima kasih pada klien atas kerjasamanya.
Terima kasih teman-teman telah memperhatikan video saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun kesalahan dalam tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.